Dalam video sebelumnya telah saya jelaskan mengenai nano VNA untuk pengukuran komponen RLC menggunakan mode S11. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengukur RLC dengan menggunakan mode S21. Ini saya coba untuk menghubungkan nano VNA dengan menu dengan software yang ada bawaannya, yaitu web client, nano VNA web client. Kita bisa mengaksesnya melalui website nanovna.com. Kemudian kita pilih nano VNA web client dan kita pilih yang menu nano VNA web client web app. Ini kita klik. Nah, ini sudah terconnect. Kemudian kita ini adalah ada 3 grafik, ada frekuensi, TDR, dan Smith. Nah, ini adalah grafik Smith chart dari nano VNA dengan objeknya adalah berupa induktor sebesar 100 mikrohenry. Dan ini frekuensi yang kita scan adalah frekuensi 50 kHz hingga 300 MHz. Ini sudah saya kalibrasi menggunakan frekuensi sekian, dan ini datanya bisa kita save juga. Copy image misal, save image misal di sinilah, misal di folder download, misal tes VNA S21. Kemudian kita juga bisa mengesetnya capture device. Capture device ini adalah capture gambar yang ada di hardware-nya nano VNA. Ini kita download. Ini masuknya ke folder folder download. Kemudian kita ingin mengambil datanya yaitu yang berupa mode S21. Kita save datanya menggunakan yang ini, yang save as S2P ini. Ini sudah download di folder download, dan kita buka folder download. Ini yang terakhir tadi, yang ini sama ini. Kemudian ini kita pindah supaya lebih gampang untuk analisa datanya. Kita pindah ke sini. Nah, ini adalah gambar image yang kita download tadi. Kemudian datanya adalah ini. Ini ada beberapa kolom, yaitu ada 9 kolom. Yang kolom pertama adalah frekuensi dari 50 kHz hingga 300 MHz. Kemudian kolom 1 dan 2 ini, kolom 2 dan 3 ini adalah data real dan imajiner untuk mode S11. Kemudian kolom berikutnya 45 ini adalah data real dan imajiner untuk mode S21. Nah, kemudian ada kolom berikutnya, yaitu kolom 67 ini sama dengan mode S21. Nilainya sama, ini sama dengan ini, kemudian ini juga sama dengan ini, sedangkan ini sama dengan yang ini. Jadi kolom 4 kolom terakhir itu sama nilainya dengan data sebelumnya. Kemudian dari raw data ini kita bisa mengolahnya di Microsoft Excel atau di LibreOffice atau di Python atau di MATLAB atau software pemrograman yang lainnya. Dari raw data ini adalah nilai real dan imajiner. Kita bisa mengolahnya menjadi data-data yang lain, seperti data kapasitansi, induktansi, impedan, dan lain sebagainya. Ini kita copy, kemudian kita buka LibreOffice atau Microsoft Excel dan kita paste di sini. Kolom pertama adalah frekuensi. Ini adalah frekuensi. Dan ini adalah real S11, dan ini adalah imajiner. Dan yang berikutnya adalah real S21, dan ini imajiner S21. Yang ini nilainya sama dengan yang lainnya. Ini sama dengan
ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi ini kita delete aja, ini kita hapus. Dari raw data ini yang kita peroleh dari NanoVNA dalam mode S21 ataupun S11, kita bisa mengolahnya menjadi data-data yang lain seperti resultan, impedan, induktan, dan kapasitan. Salah satu contohnya adalah kita coba untuk menghitung resultan. Persamaannya adalah ini kita copy saja ini biar cepat. Kemudian kita menghitung Z atau impedan adalah persamaannya 50 kalikan resultan F3. Kemudian induktan adalah persamaannya ini untuk induktan itu harus berada di posisi atas atau positif, jadi dia nilainya harusnya di positif. Ini kita cut, kita pindah ke sini. Kemudian kapasitan rumusnya adalah 1/2pi Fz. 1/2pi Fz. Kapasitan berada di posisi di bawah garis horizontal di bagian minus, jadi nilainya adalah minus. Untuk induktan dia nilai imaginary-nya adalah positif. Kemudian kita bisa plot data impedannya. Nah, ini adalah data grafik impedansi terhadap frekuensi untuk objek induktor sebesar 100 mikrohenry dari frekuensi 50 kHz hingga 300 MHz. Dengan cara yang sama kita bisa mengukur sebuah kapasitor 1 nanofarad. Ini juga bisa kita save, dan ini misalnya kita save. Dan ini juga kita bisa, datanya kita bisa save juga. Nah, sudah tersimpan. Dan selanjutnya kita bisa menganalisanya menggunakan LibreOffice atau menggunakan Excel atau menggunakan Python, MATLAB, dan lain-lain. Data kita copy, kita copy ke LibreOffice seperti biasanya. Kolom pertama adalah frekuensi, kolom kedua dan ketiga ini adalah untuk mode S11 untuk real dan imaginer, dan kolom keempat 4 dan 5 ini adalah real dan imaginer untuk mode S21. Sedangkan sisanya ini kita bisa delete karena ini sama nilainya dengan yang S11 sama S21. Kita bisa mencari nilai resultan, impedansi, induktansi, dan kapasitansi. Nah, ini kita copy aja ini. Rumusnya sama. Ini adalah D3 adalah real dan E3 adalah imaginer. Nah, untuk induktansi itu harus berada di atas, nilainya adalah positif. Jadi kita cari nilai imajiner yang positif. Berarti ini ada di sini.
ininya negatif, yang induktansi adalah positif sampai sini. Kemudian ada yang positif lagi, yang imajinernya. Kita cari imajiner yang positif. Udah habis. Kemudian ini kapasitansi yang ini, yang negatif. Ini adalah nilai induktansi dan kapasitansi. Karena kita mengukur nilai kapasitansi, maka yang paling sering muncul adalah yang kapasitansi, yang imajinernya negatif. Kemudian kita bisa cari nilai grafik dari impedansi dari kapasitan yang kita ukur. Ini adalah grafik dari impedansi kapasitan 1 nanofarad dari frekuensi 50 kHz hingga 300 MHz. Ini adalah sekedar contoh pengambilan data dari nano-VNA. Mungkin untuk objek lain atau benda-benda lain, komponen lain, mungkin akan berbeda caranya, mungkin akan berbeda grafiknya, berbeda nilai datanya. Ini hanya membantu untuk membaca data, bagaimana cara membaca data dari VNA, nano VNA, kemudian kita plot menjadi sebuah grafik. Demikian video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.